Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dan saya di sini sebagai moderator dari kelompok ini. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Fikri, Maya Eka Liani, Alnur, Herlin, Iza Aulia, Lega Puspita. Baiklah, kita ke materi pertama yaitu konstitusional. Konstitusional dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena undang-undang dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah sesuai hukum. Sejarah konstitusional. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1809 dalam bukunya Leviathan mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alnur. Baiklah, saya Alnur Ayamar akan melanjutkan materi dari rekan saya Muhammad Fikri. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak. Dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Misalnya, Louis berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Magna Carta di Inggris, Bill of Rights dan Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, dan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen di Prancis. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Iza Aulia dengan NPM D1D022079 yang akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah fungsi konstitusional. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi untuk mengatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. 2. Konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberikan suatu rangka besar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara terhadap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem. Konstitusi Negara Indonesia. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 UUD 1945. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 UUD RIS. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 UUD 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang UUD 1945 sudah 4 kali diamandemen 1999, 2000, 2001, dan 2002. Baiklah, saya Lega Puspita dengan NPM D1D022011 akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi. Aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Negara Republik Indonesia. 3. Bagian atau isi dari konstitusi. Nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. 1. Konsep dan urgensi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 2. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 3. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan negara Indonesia. Berdasarkan unsur pertama dalam kelompok ini di tabel, yakni lantanum, lantanida, seringkali konstitusi. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Projo Dikoro 1970, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lubis 1976 dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Misbut MIDI 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Undang-Undang Dasar suatu negara berwarna putih perak. Lantanida terkadang digunakan dalam magnet dan juga disebut sebagai unsur tanah jarang. Urgensi konstitusi. Fungsi konstitusi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Baiklah, saya Maya Ekariani akan membahas atau melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya tadi, yaitu Herlin. Sekarang saya akan membahas tentang mengapa diperlukannya konstitusi dalam kehidupan berbangsa-bangsa. Berarti kita tidak jauh membicarakan tentang urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Pentingnya konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Pertama, sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Yang kedua, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusional undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Negara Republik 1945. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.